Bab 871. Berguru. Lelang menara penjara alam. Mendengar sekte abjad kuno akan melelang menara penjara alam, Mileye tercengang. Bukankah ini trik yang sering aku mainkan? Seolah memikirkan sesuatu, wajah Mileye berangsur-angsur menjadi serius. Dia awalnya ingin menggunakan sekte abjad kuno ini untuk melawan lembaga dimensi tanpa batas mati-matian, tetapi dia tidak menyangka bahwa lembaga dimensi tanpa batas tidak tertipu sama sekali. Sekarang lembaga dimensi tanpa batas melelang menara penjara alam ini, sama saja dengan menarik diri dan juga bisa mendapat untung dari menara penjara alam ini. Memikirkan hal ini, Mileye menggelengkan kepalanya. Triknya bagus, tapi orang lain juga tidak bodoh. Tapi wajar saja, bagaimana sekte sebesar itu hanya sekumpulan orang idiot. Jadi sekarang datang masalahnya. Haruskah dia mengambil kembali menara penjara alam ini atau tidak? Setelah berpikir sejenak, dia masih memutuskan untuk tidak mengambilnya kembali. Sekarang ambil kembali. Dia takut orang-orang 5 dimensi akan datang untuk memburunya. Jika orang-orang ini tidak dapat menemukannya, mereka pasti akan menargetkan alam semesta 4 dimensi. Selain itu, tidak perlu mengambilnya kembali. Bukankah sekte abjad kuno akan melelang menara penjara alam? Kenapa tidak menggunakan siasat lain untuk mengatasi siasat ini saja? Memikirkan hal ini, Mileye hendak pergi. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Saat berikutnya, dia langsung menyusup ke alam kekosongan. Begitu Mileye menghilang, seorang lelaki tua muncul di lokasinya. Ini orang tua yang dia kenal, Wangsa Xiaohu. Apakah pihak lain mencarinya? Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, sedikit keraguan muncul di mata Wangsa Xiaohu, di mana orangnya. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Mileye masih belum keluar, dan pada saat ini, Wangsa Xiaohu, yang baru saja menghilang, tiba-tiba muncul kembali di lapangan. Dia melihat sekeliling, kemudian menghilang. Dalam kegelapan, Mileye terdiam. Mengapa Wangsa Xiaohu datang untuk menemukannya? Selain itu, aku merasa orang itu sedikit tidak berniat baik. Kapan dia menyinggung keluarga Xiaohu? Tanpa banyak berpikir, Mileye berbalik dan pergi. Pada hari ini, sekte abjad kuno tiba-tiba menjadi hidup, dan orang-orang datang satu demi satu. Namun, sekte abjad kuno sangat berhati-hati dan mencermati orang-orang yang datang, sehingga Mileye hanya bisa menyelinap masuk. Harus diakui bahwa sekte abjad kuno ini sangat besar, hanya sebuah gerbang gunung kecil saja sudah menempati sebagian besar pegunungan, dan setelah memasuki gerbang gunung ini, pandangan tiba-tiba menjadi jelas. Di depan pegunungan, dataran, dan di ujung garis pandang, sebuah gunung besar berdiri. Seluruh gunung seperti jimat, langsung menjulang ke langit. Gunung Fusan. Konon gunung ini masih alami, dan tidak ada bekas ukiran buatan. Ketika guru leluhur sekte abjad kuno melewati tempat ini, dia langsung jatuh cinta dengan tempat ini, jadi dia mendirikan sekte di sini. Di atas gunung Fusan, ada 18 kamar di aula utama dan 108 kamar di aula kecil. Di sini, tidak lebih kecil dari sebuah kota. Di depan aula utama gunung Fusan, semakin banyak orang berkumpul, tetapi kebanyakan orang berhenti di depan aula utama, dan beberapa orang beridentitas diundang ke dalam aula. Mileye bersembunyi di kerumunan. Dia masih tidak muncul, dan dia tidak berani muncul. Tempat semacam ini bukan tempat biasa. Jika seseorang mengenalinya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Saat itu, lembaga dimensi tanpa batas datang. Orang yang datang adalah Guardian. Guardian datang ke aula abjad kuno. Dia melihat sekeliling. Dia tahu bahwa Mileye pasti berada dalam kegelapan,
tetapi dengan kemampuannya, dia tidak bisa merasakan Mileye. Dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki teknik penyembunyian Mileye. Hanya dengan mengetahui asal-usul teknik penyembunyian ini, dia bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Jika tidak, Mileye akan selalu tak terkalahkan. Pada saat ini, Ketua Sekte Abjad Kuno, Gilton Sen tiba-tiba keluar untuk menyambut. Dia berjalan ke Gardion sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Gardion, selamat datang, selamat datang." Gardion tertawa, "Kak Gilton, apa kabar?" Gilton Sen tersenyum kecil, "Kak Gardion, silakan masuk." Gardion melihat sekeliling dan tersenyum, "Kak Gilton, harus berhati-hati dengan beberapa orang." Gilton Sen secara alami tahu siapa yang dibicarakan Gardion. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, lebih baik jika pihak lain tidak muncul hari ini." "Jika dia muncul, bukankah Kak Gardion ada di sini?" "Aku pikir jika pihak lain muncul, Kak Gardion pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, kan?" Gardion tertawa, "Ini adalah wilayahnya Sekte Abjad Kuno." Gilton Sen tertawa, "Aku percaya, dia tidak akan main-main di sini." Gardion tersenyum, "Semoga." Gilton Sen tertawa, "Pergi, kita bicara di dalam aula." Segera, keduanya memasuki aula. Dalam kegelapan, Mileye melirik ke aula Abjad Kuno. "Nona Quenlian, siapa yang menciptakan pedang tanpa batas ini?" Pada saat ini, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya pedang tanpa batas ini. Teknik penyembunyian dari teknik pedang ini terlalu menakjubkan. Quenlian berkata dengan nada berat, "Seorang kultivator pedang yang buta." Mileye sedikit penasaran, "Kultivator pedang yang buta?" Quenlian berkata dengan lembut, "Ya, yang ini juga merupakan legenda alam semesta 5 dimensi saat itu, dan dia sebelum majikanku. Saat itu, majikanku suka bepergian menikmati pegunungan dan sungai, dan dia sering pergi ke beberapa tempat reruntuhan kuno atau sesuatu yang istimewa, dan pedang teknik ini diperoleh di dalam gua tempat tinggal seorang kultivator pedang yang buta, dan majikanku berpikir itu sangat bagus, jadi dia tinggal." Mileye berkata, "Apakah kamu masih ingat tempat itu?" Quenlian berkata, "Aku ingat. Apa, kamu ingin pergi?" Mileye tersenyum, "Ingin." Setelah hening sejenak, Quenlian berkata, "Jika itu orang lain, bahkan jika tahu, juga tidak akan bisa masuk. Namun, kamu tidak memiliki masalah ini." Mileye sedikit bingung, "Kenapa?" Quenlian berkata dengan lembut, "Karena majikanku menghormati kultivator pedang yang buta sama dengan saat itu, dia tidak ingin orang luar mengganggu tempat itu, jadi dia menyegel tempat itu, dan segel itu dipasang olehku, tentu saja, dengan bantuan kekuatan majikanku saat itu. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, hanya aku yang bisa membukanya." Mileye berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, itu tidak bisa lebih baik." Quenlian berkata, "Ketika kamu mengatakan itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya kamu dapat pergi ke banyak tempat." Mileye sangat gembira, "Banyak tempat?" Quenlian berkata, "Ya, ada banyak tempat. Aku pikir kamu bisa pergi ke tempat-tempat di mana majikanku berada di masa lalu. Ada banyak harta di tempat-tempat itu." Mileye tiba-tiba tersenyum. Pada saat ini, dia merasa bahwa dunia benar-benar menjadi lebih baik. Lelang akan diadakan setelah 3 hari, jadi sekarang membosankan. Mileye melihat sekeliling, dan akhirnya, dia meninggalkan aula Abjad Kuno dan berjalan-jalan di sekeliling aula Abjad Kuno. Harus diakui bahwa Sekte Abjad Kuno ini sangat besar, dan sangat mudah tersesat di dalamnya. Setelah beberapa saat, Mileye berjalan ke gunung di belakang Sekte Abjad Kuno. Quenlian tiba-tiba berkata, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?"
Bagaimana melakukannya? Mileye menggelengkan kepalanya, ambil keputusan sesuai situasi. Quen Lian berkata dengan nada berat, sekali menara penjara alam jatuh ke tangan Guardian, tidak semudah itu ingin mendapatkannya kembali. Karena untuk master seperti dia, menara kecil tidak bisa melawannya sekarang. Mileye berbisik, menara kecil itu tidak akan jatuh ke tangannya. Quen Lian sedikit penasaran, kenapa? Mileye berkata sambil tersenyum, karena masih ada beberapa orang besar yang tidak muncul. Quen Lian terdiam. Bisa dibilang alam semesta 5 dimensi ini tidak ada yang bisa menolak godaan menara penjara alam ini. Dan sekarang, yang terbaik dari alam semesta 5 dimensi belum mengambil tindakan. Mileye tidak percaya bahwa orang-orang ini tidak akan tergoda. Dan bagaimanapun juga, medan perang sekarang akan berada di alam semesta 5 dimensi ini. Di mana menara penjara alam, di sanalah medan perangnya. Mileye hendak berjalan lagi, tepat pada saat ini, dia berhenti, dan di depannya, ada aula besar, aula leluhur. Aula leluhur Sekte Abjad Kuno. Mileye ragu-ragu, lalu masuk. Di aula, lampunya terang, ada 36 papan nama almarhum, yang paling mencolok adalah yang di tengah. Scott Fu. Pada saat ini, suara Quen Lian terdengar di benak Mileye, orang ini adalah guru leluhur Sekte Abjad Kuno, di alam semesta 5 dimensi, dia adalah orang terkuat di Tao Abjad Kuno selain majikanku. Orang ini sangat menghormati majikanku dan menganggapnya sebagai guru. Ketika majikanku menghilang, orang ini menggunakan semua kekuatan Sekte Abjad Kuno untuk menemukannya. Sayangnya, tidak berhasil. Scott Fu. Mileye melirik papan nama almarhum dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, papan nama almarhum tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Mileye. Mileye terkejut dan langsung berhenti, tidak berani bergerak. Dalam cahaya putih, ada seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tatapannya jatuh pada posisi Mileye. Telah ditemukan. Mileye terdiam, dia tahu bahwa orang di depannya telah menemukannya. Dia mengepalkan tangan kanannya perlahan, siap berlari kapan saja. Pada saat ini, jejak keraguan muncul di mata pria paruh baya itu, dan segera, keraguan itu berubah menjadi linglung, dan setelah beberapa saat, linglung berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan, tidak mungkin. Mileye melirik pria paruh baya itu, senior. Pria paruh baya itu menatap Mileye, apakah kamu murid Sekte Abjad Kuno? Mileye ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bermain-main di depan orang ini pasti akan menjadi penghinaan bagi dirinya sendiri. Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata lagi, maukah kamu belajar Tao Abjad Kuno denganku? Mileye tercengang. Ingin mengajarinya Tao Abjad Kuno. Jangan bercanda. Pria paruh baya itu berkata lagi, apakah kamu mau? Mileye tidak banyak berpikir, dia langsung mengangguk, dan membungkuk hormat. Mileye memberi salam pada guru. Hanya bajingan yang tidak mengambil keuntungan di depan mata. Pria paruh baya itu tersenyum sedikit, bagus sekali. Mileye berkata dengan nada berat, senior, aku bukan dari Sekte Abjad Kuno. Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, pada masa itu, aku bertemu dengan seorang pria, dan aku bukan muridnya saat itu, tetapi dia bersedia mengajari aku. Aku bertanya mengapa, dan dia mengatakan bahwa ada jodoh. Sekarang, saat kamu dan aku bertemu, selain sebab akibat juga adalah jodoh. Mileye sedikit bingung, sebab akibat. Laki-laki paruh baya itu tersenyum tipis, iya tuan waktu itu bilang ada sebab akibat dalam segala hal. Waktu itu aku tidak begitu paham,
tapi sekarang aku paham sedikit. Mengatakan itu, dia berjalan di depan Mileye, abjad kuno, gampang-gampang susah, susah-susah gampang, tetapi begitu kamu memasuki jalan ini, aku harap kamu dapat melanjutkan dengan teguh, jangan menyerah di tengah jalan. Mileye berkata dengan nada berat, "Senior, mengapa kamu tidak menyerahkan warisanmu kepada anggota sekte abjad kuno?" Scott Fu tertawa, "Bukannya aku tidak ingin wariskan, tetapi tidak ada yang bisa mewarisi warisan aku saat itu." Mileye berkata lagi, "Senior, kamu seharusnya tahu bahwa aku memiliki banyak sebab akibat dan benar dan salah, jika kamu mengikat karma denganku." Scott Fu tiba-tiba berkata, "Bukan mengikat karma, melainkan menuai buah karmanya." Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak takut pada apapun, mengapa kamu harus begitu peduli?" Setelah hening sejenak, Mileye memberi hormat kepada Scott Fu. Mileye memberi salam pada guru. Scott Fu sedikit mengangguk, "Mulai sekarang, kamu adalah murid sekte abjad kuno, kamu adalah murid warisan langsung dariku." Bersambung.